Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fatmawati dengan NIM 21120010. Saya ingin mengutarakan pendapat saya. Berbicara tentang ayah Emil Audero, tolak anaknya perkuat timnas Indonesia. Kiper pemilik nama lengkap Emil Audero Mulyadi itu memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ayah Emil Edi Mulyadi ditanya tentang masa depan sang anak. Dengan tegas ia berkata bahwa kans anaknya membela timnas Indonesia hanyalah mimpi belaka, katanya. Mimpi kali, jawab sang ayah. Emil soal kans anaknya membela timnas Indonesia. Kalau dia ingin main di Piala Dunia, dia harus tetap di sana, Italia maksudnya. Kita Indonesia lolos Piala Asia aja enggak, katanya. Apalagi Piala Dunia. Gak usahlah, apa sih penghargaannya di sini, tambah Edi. Berbicara soal kans Emil tampil di Piala Dunia, kiper 24 tahun itu memang baru memperkuat timnas Italia di kelompok usia. Ia belum mendapat panggilan untuk masuk ke tim senior yang punya kiper muda berbakat lain. Gianluigi Donnarumma. Meski begitu, sang ayah masih pede bahwa anaknya bisa berjuang mewujudkan impian tersebut. Lagi-lagi ia kekeh bahwa Emil tak akan memperkuat timnas Indonesia. Terlalu rugilah, katanya. Tandasnya soal peluang Emil membela skuad Garuda. Potensi Emil memang menjanjikan. Musim ini saja ia menjadi andalan di bawah Mister Gawang Sampdoria. Menurut data Transfermarkt, Emil Audero sudah bermain di 13 pertandingan seri 2021-2022. Menyikapi respon sang ayah, banyak netizen Indonesia yang malah mendukung keputusan Edi Mulyadi yang memanggil anaknya untuk membela timnas Indonesia. Kata netizen, agak congkak, tapi realistis, kata netizen. Sepakat om, kalau main di sini karirnya nggak bakal cerah, cuma darah tinggi doang. Temennya sering ngelawak, bermain maksudnya. Ntar malah kayak DG ya di MU, sering kerja rodi gara-gara pemain lain gak bener mainnya. Ya bener lah, sepakat banget, sepak bola kita mah hancur-hancuran, sahut netizen. Kalau menurut saya pribadi, timnas Indonesia tidak perlu pemain hebat yang sombong, tetapi timnas membutuhkan pemain hebat yang berjiwa patriot. Edi Mulyadi sang ayah memang berhak untuk melarang anaknya Emil Audero untuk menolak timnas Indonesia. Namun perkataannya sangat tidak bijak jika menjelekkan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia sendiri sudah berusaha mengharumkan nama Indonesia. Membahas BLT yang tidak tepat sasaran. Hasil survei dari lembaga Indonesia Political Opinion IPO menunjukkan sebanyak 51,3% responden menilai program bantuan langsung tunai BLT tidak tepat sasaran. Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah, terutama soal pemberian bantuan. Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum terkontak dalam sistem satu data, sehingga setiap ada pemberian bantuan selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran, kata Masinton dalam diskusi virtual polemik MNC, Trijaya Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024. Ia mengatakan dalam program pemerintahan mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan, misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau double. Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Untuk itu, anggota DPR dari fraksi PDIP ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan. Sistem ini baik di pemerintahan pusat maupun daerah, bisa diupdate baik itu per triwulan, per semester, sehingga selalu kita bisa mengupdate kondisi masyarakat di bawah, sehingga ketika ada persoalan atau ada bencana, kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran, jelasnya.
apa yang seperti disampaikan Pak Jokowi, karena ini situasi pandemi, situasi darurat, disaster, mengamen, dalam situasi ini memang harus diterapkan. Tidak harus bertele-tele. Tidak perlu rumit dengan urusan birokrasi, tetapi jangan juga terjadi moral hazrat di sana, ucapnya. Selain itu, Masinton juga berpendapat pemerintah perlu memperhatikan masih adanya permasalahan ekonomi, misalnya rendahnya serapan kredit. Kalau menurut saya, para calon penerima penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat harus didata dengan cermat dan sesuai kriteria agar hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Kecermatan ini juga diperlukan karena penyaluran BLT harus sesuai dengan regulasi yang ada dan guna menghindari kesalahan yang menyebabkan pelanggaran hukum atau HAM. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Bocoran laporan akhir KKP pelanggaran HAM berat 1999, kedua negara lakukan kesalahan. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus memiliki tanggung jawab aksi kekerasan dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999 silam. Kesimpulan itu diambil setelah fakta dan dokumen ditelah Komisi Kebenaran dan Persahabatan KKP Indonesia. Kesimpulan itu memang belum dilansir oleh KKP, namun wartawan telah mendapatkan intisari laporan akhir KKP. Beberapa bentuk kejahatannya, salah satunya kejahatan terhadap kemanusiaan secara meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil. Jenis tindak kekerasan tersebut adalah pembunuh, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, penahanan ilegal, kekerasan seksual, penghilangan paksa, perbuatan tidak manusiawi seperti penghancuran dan pembakaran harta benda. Kekerasan tersebut diarahkan terhadap warga sipil seperti kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau penghilangan kemerdekaan fisik. Warga sipil yang diserang harus dalam jumlah yang cukup untuk menunjukkan bahwa penyerangan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap perorangan sipil dalam jumlah sedikit, terbatas, atau terpilih secara acak.